Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah biologi. Di sini kami akan mempresentasikan tugas biologi, yaitu materi kami mengenai biodiversitas. Di mana anggota kelompok 4, saya sendiri Rata Windasari dengan NIM 230340818 dan rekan-rekan saya yaitu Saya Andi Christian Renaldi Waruhu dengan NIM 23034001. Dan saya Anissa Sabrina dengan NIM 23034002. Baiklah, langsung saja kami mempresentasikan materi kami. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan pengertian dari biodiversitas. Biodiversitas atau keanekaragaman hayati merujuk pada variasi seluruh bentuk kehidupan yang terdapat di dalam ekosistem, mulai dari tingkat genetik, spesies, hingga ekosistem. Istilah ini tidak hanya mencakup kekayaan spesies yang kita lihat di sekeliling kita, tetapi juga keragaman gen yang terdapat di dalam tiap individu, serta berbagai tipe lingkungan hidup yang membentuk suasana kehidupan yang kompleks dan berwarna-warni. Setiap organisme yang hidup di bumi ini, termasuk manusia, merupakan bagian dari biodiversitas itu sendiri. Perspektif ini mendorong kita untuk memahami dan menghargai peran vital yang dimainkan oleh setiap makhluk, baik yang besar maupun kecil, dalam menjaga keseimbangan dan kesejahteraan alam. Nah, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Andi. Kepada Andi dipersilakan. Kemudian, tingkatan dari biodiversitas. Pertama, genetik. Variabilitas genetik adalah dasar dari biodiversitas. Tingkat ini mengacu pada perbedaan genetika individu dalam suatu populasi yang memungkinkan spesies untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah dan bertahan dari ancaman eksternal. Kemudian yang kedua yaitu spesies. Tingkat spesies melibatkan keanekaragaman spesies dalam suatu area. Keanekaragaman ini merupakan yang paling sering kita lihat dan ukur, menentukan kesehatan ekosistem dengan indikasi jumlah spesies yang berbeda-beda. Kemudian, ekosistem. Tingkatan ekosistem terdiri dari varietas ekosistem pada bumi, seperti hutan, lautan, gurun, dan lainnya. Keanekaragaman ini penting untuk menyediakan barang dan jasa ekosistem yang esensial bagi kehidupan manusia. Kemudian, keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama, flora. Indonesia dengan posisinya yang strategis pada garis khatulistiwa menjadi rumah dari berbagai ragam tanaman, mulai dari hutan tropis, lebat, hingga mangrove yang pena dengan kehidupan. Kemudian fauna, negara ini kaya akan spesies endemik, termasuk orangutan, komodo, dan burung cendrawasih yang hanya dapat ditemukan di kepulauan ini, menandakan pentingnya Indonesia dalam skala biodiversitas global. Kemudian yang ketiga yaitu mikroorganisme. Keanekaragaman mikroorganisme di Indonesia juga tidak kalah pentingnya, menunjang fungsi ekosistem dan memberikan kontribusi yang tidak terlihat namun vital bagi keseimbangan alam. Kemudian, prinsip dasar taksonomi. Yang pertama, klasifikasi. Prinsip dasar taksonomi fokus pada klasifikasi ilmiah yang sistematis. Hal ini termasuk pembagian organisme ke dalam kelompok berdasarkan kesamaan karakteristik. Kemudian, nomenklatur. Menerapkan sebuah sistem penamaan yang baku dan diakui secara internasional yang memungkinkan komunikasi ilmiah global mengenai spesies dan lebih efisien. Kemudian identifikasi, proses identifikasi spesies melalui analisis, perbandingan morfologi dan genetik juga menjadi salah satu prinsip penting dalam taksonomi. Kemudian, ancaman terhadap biodiversitas. Pertama, kehilangan habitat. Habitat yang rusak atau hilang karena pembangunan, pertanian, dan aktivitas manusia lainnya
merupakan ancaman yang sangat serius bagi kelangsungan biodiversitas. Kemudian yang kedua yaitu pencemaran. Polusi air, udara, dan tanah menyebabkan perubahan pada lingkungan hidup spesies dan mengganggu proses alamiah yang terjadi di ekosistem tersebut. Kemudian yang ketiga, perubahan iklim. Perubahan iklim dan pemanasan global mengakibatkan pergeseran habitat dan kondisi yang tidak sesuai lagi bagi banyak spesies untuk bertahan hidup. Kemudian yang keempat yaitu penangkapan dan perburuan. Selain itu, penangkapan dan perburuan hewan secara ilegal berkontribusi pada penurunan populasi spesies tertentu, terutama yang terancam punah. Kemudian, peran manusia dalam menjaga biodiversitas. Yang pertama, edukasi. Menyebarkan kesadaran pengetahuan tentang pentingnya biodiversitas dan hubungan kita yang saling bergantung dengan alam. Yang kedua, partisipasi. Terlibat dalam aktivitas konservasi mulai dari reboisasi hingga program melindungi hewan dan habitat asli. Kemudian yang ketiga yaitu kebijakan berkelanjutan. Mendukung dan memprakarsai kebijakan yang mengutamakan keberlanjutan dan konservasi dalam semua aspek pembangunan dan aktivitas ekonomi. Sekian saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Anissa. Kepada Anissa, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan upaya pelestarian biodiversitas. Yang pertama adalah cagar alam. Mendirikan dan memelihara cagar alam sebagai rumah bagi flora dan fauna yang menghadapi ancaman, memungkinkan mereka berkembang dalam perlindungan. Yang kedua, legislasi, penegakan hukum dan regulasi yang untuk melindungi spesies yang terancam dan menghentikan praktik ilegal spesies liar. Yang ketiga, teknologi, meningkatkan riset dan penggunaan teknologi dalam monitor biodiversitas dan mengidentifikasi faktor resiko terhadap spesies dan habitat. Selanjutnya, manfaat biodiversitas bagi kehidupan. Satu, stabilitas ekosistem. Biodiversitas yang tinggi memperkuat ketahanan ekosistem terhadap perubahan lingkungan dan membantu menjaga keseimbangan nutrisi di dalamnya. Yang kedua, sumber daya ekonomi. Sumber daya genetik untuk pertanian, kedokteran, dan sektor industri lainnya. Sangat penting untuk kemajuan dan inovasi yang berkelanjutan. Yang ketiga, kualitas hidup. Biodiversitas juga memberi keuntungan estetika, reaksi, serta kesehatan mental dan spiritual bagi manusia dengan adanya koneksi dengan alam yang beraneka ragam. Selanjutnya, permasalahan yang terjadi pada biodiversitas di Indonesia. Deforestasi atau penurunan luas hutan secara drastis mempengaruhi populasi dan keberlangsungan spesies. Yang kedua, ketidakseimbangan ekologi. Invasi spesies asing potensi mengganggu dan merusak keseimbangan ekologis yang ada. Overfishing, tangkapan berlebihan di perairan membahayakan keberlangsungan spesies dan stok. Polusi, pencemaran yang terjadi di banyak wilayah membawa efek negatif terhadap kualitas kehidupan spesies lokal. Mungkin itu saja yang saya bisa dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Nah, baiklah itu tadi penjelasan materi dari rekan-rekan saya. Kesimpulan dari materi kami yaitu keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah harta yang tak tergantikan bagi planet ini dan penghuninya. Di Indonesia, dengan keragaman hayati yang sangat kaya, tanggung jawab untuk menjaga dan memeliharanya terasa semakin penting. Melalui pemahaman mendalam, edukasi yang berkelanjutan, serta upaya konservasi yang efektif, kita bisa berharap untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi semua bentuk kehidupan di bumi. Marilah kita bersama-sama menjadikan pelestarian biodiversitas sebagai prioritas untuk jaminan keberlangsungan hidup generasi yang akan datang. Baiklah, itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.